Bismillahirrahmanirrahim. Tema besar Indonesia yang hilang kali ini benar-benar kehilangan salah satu tokoh perempuan, orang pertama yang berhasil meniti karir sebagai ketua fraksi P3 di DPR RI, almarhum Teh Reni, biasa saya memanggil. Nah, Dr. Reni ini banyak jasanya bagi Indonesia, bagi partai. Salah satunya beliau yang mengawal, yang mengusung undang-undang pesantren. Nah, melalui Kang Mansur, saya tahu beliau juga sering bersama Teh Reni. Apa saja peran Teh Reni di DPR dalam mengawal undang-undang pesantren tadi? Kenapa bisa melalui Kang Mansur? Karena Kang Mansur ini Wasekjen di P3 dan sekarang juga ini live dari kantor Balik ya Pak ya, di lantai 2 Gedung Nusantara 1 DPR RI, tempat sehari-hari Kang Mansur yang asal Tasikmalaya ini mengabdi buat nusa dan bangsa, kan gitu Pak Mansur ya. Jadi Pak ini khalifah wakil Allah di muka bumi melalui lorong P3 gitu Pak ya. Saya mintakan beberapa menit ke depan, apa saja peran Teh Reni yang menonjol, khususnya kan ada 3 undang-undang ya, undang-undang pesantren, dua lagi buku ya, satu lagi apa ya, satu aja dulu tentang apa tadi undang-undang pesantren, enggak Pak Mansur? Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang kiprah almarhumah Teh Reni, kami sering menyebut secara populer, secara dekat, ketika beliau menjadi fraksi P3 di DPR RI. Di antara perjuangan beliau yang dicatat oleh sejarah itu dan cukup fenomenal, pertama RUU pesantren. RUU pesantren ini murni usul fraksi P3 sejak zaman periode yang lalu, ya kan gitu. Dan ketika Ibu Reni menjadi ketua fraksi, diajukan menjadi inisiatif ke Badan Legislasi untuk diharmonisasi. Kebetulan waktu itu saya juga tim di dalam fraksi waktu itu untuk merumuskannya, dan diajukan secara resmi ke Balik untuk diharmonisasi itu ketika Teh Reni menjadi ketua fraksi. Setelah diharmonisasi di Balik waktu itu, kemudian ada perubahan judul dan lain-lain, sehingga akhirnya RUU itu juga diajukan bersama PKB, kan gitu. Nah, ketika RUU ini sudah masuk ke pemerintah dan dibahas di pembahasan tingkat 1, judulnya menjadi RUU pesantren. Padahal sebelumnya waktu itu judulnya masih Lembaga Pendidikan Keagamaan. Gitu. Jadi kalau bicara RUU pesantren, Ibu Reni ini memang ada di garda terdepan sebagai inisiator untuk lahirnya undang-undang ini. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengangkat harkat martabat pesantren yang hari ini atau kemarin ke belakang itu dianggap sebelah mata keberadaan pesantren, terutama mata pemerintah dari sisi regulasi. Hari ini alhamdulillah sejak September 2019 kemarin undang-undang ini sudah goal menjadi undang-undang, dan hari ini sudah berjalan. Kalau tidak salah saya mendapat data anggaran 2020 terkait COVID aja, anggaran untuk katakanlah ke pesantren itu hampir 2,3 triliun. Itu termasuk masalah kesehatannya dan lain-lainnya yang itu memang diproyeksikan untuk pesantren. Dan itu turunan dari adanya undang-undang. Kalau dulu sebelum ada undang-undang pesantren ini, para ajengan, para kiai itu berbondong-bondong bawa proposal memperebutkan kue yang sedikit, dana hibah katakanlah, dan akhirnya kan tergantung pengambil kebijakan siapa yang mau dikasih. Karena dulu bentuknya hibah, kalau sekarang sudah perintah undang-undang, jadi semua pesantren berhak untuk mendapatkan dana dari pemerintah. Ini diantara hasil dari perjuangan Teh Reni yang monumental. Ada juga undang-undang lain, umpamanya
yang menurut catatan saya layak dicatat dalam sejarah itu pertama Undang-Undang Gerakan Kepramukaan. Undang-Undang Gerakan Kepramukaan itu almarhumah Terheni waktu itu masih di Komisi 10 dan beliau waktu itu sudah waktunya melahirkan anaknya yang paling kecil sekarang. Beliau menunda beberapa hari untuk masuk lahiran ke rumah sakit karena di RUU Kepramukaan itu beliau memperjuangkan dalam tujuan gerakan pramuka itu memperjuangkan kata iman dan takwa. Boleh dicek di pasal 4-nya itu di antara perjuangan almarhumah sehingga menunda lahiran kata. Dan selesai diketuk RUU itu, beliau balik tuh langsung masuk rumah sakit untuk lahiran. Itu Langsung. menurut saya catatan fenomenal dan yang lain mungkin belum tahu. Kemudian satu lagi RUU Perbukuan. RUU Perbukuan waktu itu sudah tinggal disahkan di paripurna untuk menjadi undang-undang. Ibu Reni waktu itu sebagai pimpinan Komisi 10 dan ketua fraksi instruksi supaya RUU ini jangan dulu disahkan menjadi undang-undang. Kenapa? Karena dalam RUU ini isinya semua buku pelajaran sekolah itu dicetak oleh Kemendikbud. Padahal urusan materi-materi keagamaan, buku-buku keagamaan kan adanya di Kementerian Agama. Jadi Bu Reni instruksi waktu itu di paripurna dan akhirnya paripurna menyetujui RUU itu tidak disahkan dan dibalikan lagi ke Komisi 10 sebagai AKD yang membahas untuk memecah bahwa buku pendidikan keagamaan itu tidak semua dikeluarkan oleh Kemendikbud tapi dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi 3 catatan penting kiprah almarhumah di DPR yang menurut kacamata saya paling menonjol dan layak dicatat dalam sejarah itu 3 ini, Pak Anton. Kalau jabatannya waktu di RUU pesantren itu, beliau sebagai apa, Pak, di persidangan? Waktu RUU pesantren beliau ketua fraksi, anggota Komisi 10, anggota balik waktu itu. Oke, makasih Pak Mansur. Demikian peran besar dari Teh Reni, demikian teman-teman di DPR memanggilnya dan saya yakin insya Allah pahalanya mengalir untuk Teh Reni. Atur nuhun Pak Mansur. Amin. Ya, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.